Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum mulai belajar, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa agar kalian semua dapat menerima pelajaran dengan baik, sekaligus berdoa untuk keselamatan dan kesehatan bersama dan tentunya untuk bangsa dan negara. Semoga pandemi COVID-19 bisa cepat berlalu. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang prinsip harmoni di tengah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya, terlebih dahulu kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian mampu untuk menyelesaikan masalah yang muncul akibat adanya keberagaman masyarakat di Indonesia. Negara Indonesia sangat potensial menjadi negara maju yang berkepribadian luhur. Selain kekayaan alam yang melimpah, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang seharusnya mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, masih banyak masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, baik masalah sosial budaya, ekonomi, maupun gender. Permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan penyelesaian yang tepat. Keberagaman yang ada di Indonesia sering menimbulkan konflik. Sejatinya, hal tersebut dapat dikendalikan dan diatasi apabila perbedaan kebudayaan dan keberagaman tersebut dikelola dengan baik, sehingga harmoni dalam keberagaman dapat tercipta. Harmoni tersebut dapat tercipta dalam kehidupan sehari-hari apabila masyarakat patuh menerapkan prinsip harmoni di tengah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Antara lain, prinsip kesetaraan, saling pengertian, toleransi, kerjasama, penghargaan atas prestasi. Prinsip harmoni dalam keberagaman adalah terbentuknya suatu rangkaian kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota masyarakat yang berbeda suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Jadi, prinsip harmoni mencakup prinsip selaras, serasi, dan prinsip seimbang. Prinsip selaras dapat dimaknai sebagai suatu hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman lahir dan batin. Prinsip serasi dapat diartikan sebagai kesesuaian atau kesamaan antar semua unsur pendukung agar menghasilkan keterpaduan yang utuh. Sedangkan prinsip seimbang memiliki makna jumlah yang sama besar adalah hak dan kewajiban. Selanjutnya, dalam masyarakat yang beragam, harmoni muncul ketika ada kerukunan dan rasa hormat antar anggota masyarakat yang berbeda. Rukun berarti tidak mengusik tetapi menjaga apa yang ada. Sedangkan hormat berarti menghargai bahwa setiap orang, agama, atau budaya dan sebagainya adalah perbedaan yang harus dihormati. Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia, maka perlu diterapkan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan tadi. Dalam upaya menyelesaikan masalah sosial budaya, diperlukan peran aktif semua pihak, baik warga masyarakat maupun pemerintah. Semua pihak dapat berkoordinasi untuk menemukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan sosial budaya. Strategi yang dapat digunakan seperti berikut ini. 1. Meningkatkan kualitas kesehatan. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial.
3. Mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa. 4. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan dirinya. Selanjutnya adalah upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Perlu diketahui bersama bahwa permasalahan ekonomi merupakan masalah umum yang dihadapi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Kemajuan ekonomi pun menjadi ukuran untuk menentukan sejahtera atau tidaknya negara. Oleh karena itu, negara-negara di dunia berupaya terus memajukan kehidupan ekonomi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dalam menyelesaikan masalah ekonomi, diperlukan berbagai upaya berikut ini. 1. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil. 2. Meningkatkan kehidupan yang layak bagi masyarakat. 3. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi. Dan yang terakhir adalah memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Dalam menyelesaikan masalah gender, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 mengatur tentang isu gender dan anak. Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, data masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kesenjangan gender adalah adanya perbedaan akses atau peluang untuk memperoleh sumber daya pembangunan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Dalam upaya mengatasi bias gender, masih banyak program kegiatan yang dilakukan pemerintah. Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan bertujuan meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, serta meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kegiatan pokok yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah sebagai berikut: melalui jalur pendidikan, kemudian terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, pemberdayaan dengan meningkatkan rasa percaya diri pada perempuan. Selanjutnya, pelaksanaan pelatihan, dan yang terakhir adalah mengupayakan keterlibatan perempuan dalam semua bidang. Kemudian, pemerintah membuat program kesetaraan gender dengan kegiatan-kegiatan utama antara lain kesetaraan gender dalam pekerjaan domestik di lingkup rumah tangga, kesetaraan gender dalam partisipasi politik, kesetaraan gender dalam akses pendidikan bagi anak perempuan, kesetaraan gender dalam kehidupan berdemokrasi, dan yang terakhir adalah kesetaraan gender dalam bidang ekonomi keluarga. Harapan pemerintah dengan dibuatnya program-program tersebut adalah dapat meningkatkan kualitas sumber daya perempuan sehingga dapat dimanfaatkan menjadi potensi kekuatan masyarakat yang luar biasa. Salah satu masalah yang sering muncul dalam keberagaman masyarakat adalah konflik sosial. Apakah kalian sudah tahu apa saja metode yang digunakan untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat? Yuk, mari kita pelajari satu persatu.
Upaya-upaya individu, kelompok, maupun pemerintah dalam menggunakan berbagai metode untuk memecahkan konflik yang terjadi di masyarakat tentu saja ada beberapa cara. Metode-metode itu antara lain: 1. Metode kompetisi. 2. Metode menghindari. 3. Metode akomodasi. 4. Metode kompromi. 5. Metode kolaborasi. 6. Metode pengurangan konflik. 7. Metode mediasi. Dan yang terakhir adalah metode pengadilan. Nah, pasti sudah tidak asing lagi kan? Yuk kita bahas satu persatu supaya kalian bisa memahaminya lebih mudah. Metode kompetisi adalah teknik memecahkan masalah dengan menggunakan cara persaingan atau pertandingan, sehingga akan muncul pihak yang menang dan kalah. Metode menghindari adalah teknik pemecahan masalah dengan cara satu pihak yang berselisih menarik diri atau menghindari konflik. Metode akomodasi adalah teknik pemecahan masalah dengan menciptakan kondisi damai yang bertujuan untuk sementara. Metode ini diterapkan apabila salah satu pihak bersedia menerima tuntutan pihak lawan. Metode kompromi adalah teknik pemecahan masalah dengan melakukan perundingan damai. Metode ini tidak dilakukan untuk mencari yang menang dan yang kalah, tetapi untuk mencari akar permasalahan sehingga ada kompromi di antara yang berkonflik. Metode kolaborasi adalah teknik pemecahan masalah dengan memberi keuntungan. Metode pengurangan konflik adalah upaya untuk menekan dan mengurangi terjadinya antagonisme yang ditimbulkan konflik. Metode mediasi adalah teknik memecahkan konflik dengan jalan meminta pihak ketiga yang netral untuk menjadi media atau perantara yang akan menyelesaikan masalah. Metode pengadilan adalah teknik memecahkan masalah atau konflik melalui proses persidangan di pengadilan sehingga masalah akan diputuskan oleh hakim. Nah, sudah paham belum sekarang? Baik, supaya kalian lebih mudah memahami, manfaatkan buku, manfaatkan internet untuk lebih memperdalam dan supaya kalian lebih mudah untuk menerapkannya di kemudian hari. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu berusaha waspada terhadap berbagai masalah keberagaman di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya tiada lain adalah agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Coba kamu bandingkan antara kehidupan masyarakat yang dalam keadaan konflik dengan yang tidak konflik. Manakah yang lebih nyaman, aman, dan tentram masyarakatnya? Tentu kamu akan memilih kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram, tentunya jika tidak ada konflik yang terjadi. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian menjadi generasi penerus bangsa yang selalu menjunjung tinggi toleransi dan selalu menjaga serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sampai jumpa lagi